Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya fi dunya wal akhirah. Anak sekalian, terutama siswa-siswa SMP Negeri 1 Ciater yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali walaupun lewat medsos untuk melakukan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tidak lupa juga sebelum menyampaikan materi ini, kalian tetap untuk menjaga kesehatan. Jangan kalian berkeliaran, berkerumun, kemudian tetap pakailah masker agar virus corona ini tidak terjangkit kepada yang lain. Jadi kita putuskan virus corona ini tidak berarti harus berkembang kepada yang lainnya, yaitu salah satu usaha kita, usaha pemerintah untuk memutus mata rantai virus-virus corona ini agar tidak berkepanjangan. Anak sekalian, semoga Bapak doakan pula kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kalian terfokus kepada belajar dan belajar dan belajar. Walaupun dalam situasi apapun kita tetap untuk belajar. Anak sekalian, sebelum kita menyampaikan pembelajaran ini, tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan pesan pada kalian. Jangan lupa kalian subscribe pada yang Cakra BZ. Sekalian, terima kasih atas subscribe-nya. Kemudian silakan kalian nanti ikuti materi ini sampai tuntas. Nanti di akhir pertemuan ini ada tugas-tugas yang perlu kalian sampaikan. Anak sekalian yang Bapak banggakan, materi kali ini yaitu hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Materi ini Bapak ambil sumber yaitu pada modul pendidikan agama Islam. Silakan kalian, bukan harus ini, silakan sumber yang lain juga boleh ya. Yang Bapak pakai ini sekarang yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang dikarang oleh Bapak Joko Santoso SS untuk semester 1. Nah ini ya anak sekalian. Nah anak sekalian yang Bapak banggakan, yang tentunya setiap muslim atau setiap manusia ini selalu mengejar hidup ini ingin tenang, hidup ini ingin nyaman. Padahal ketenangan dan kenyamanan ini tidak sulit untuk kita lakukan, tidak sulit untuk kita cari. Ketenangan dan kenyamanan ini bisa dibikin atau dibuat oleh diri sendiri, atau bisa diciptakan oleh diri sendiri. Sementara orang-orang menganggap bahwa hidup ini bisa tenang dengan harta dan kekayaan yang mewah. Ternyata harta kekayaan yang mewah ini tidak bisa menjamin ketenangan dalam hidup. Salah satu contoh, kita punya mobil yang mewah, punya motor yang bagus, punya rumah yang bagus, itu tidak menjamin bahwa hidupnya itu adalah tenang, hidupnya itu adalah nyaman. Sementara ketika punya mobil, takut mobilnya dicuri orang, rumahnya bagus, takut ada maling yang masuk ke rumahnya. Ini semua tidak bisa hidup tenang. Nah, sementara ada orang yang menganggap bahwa hidup ini bisa tenang dan nyaman apabila menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pegawai pemerintah. Ya. Padahal itu juga tidak bisa menjamin kepada ketenangan dalam hidup. Sebab jabatan apabila kita tidak bisa memegang amanah, jabatan tidak bisa memegang kejujuran, jabatan tidak bisa melaksanakan atas perintah-perintah yang telah disepakati dalam aturan dan undang-undang, maka itu juga membuat kita tidak bisa tenang. Sementara orang-orang menganggap bahwa kita ini hidup bisa tenang ini atau bisa nyaman ini dengan kekayaan-kekayaan yang lainnya, kekayaan-kekayaan yang melimpah, jadi pedagang kayak jadi petani kayak, padahal itu semua tidak menjamin ketenangan dalam hidup. Apa sih konsep ketenangan dalam hidup?
konsep ketenangan dalam hidup ini adalah kita berlaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dengan kejujuran, insya Allah hidup kita ini bisa tenang. Sebab kenapa kejujuran ini bisa tenang? Sebab kejujuran ini adalah tidak akan pernah kita merasa gelisah dalam hidup. Tidak akan ada yang mengejar-ngejar, tidak akan ada yang orang yang mencaci maki. Dengan kejujuran, insya Allah kita bisa hidup dengan tenang. Anak sekalian, sebagaimana pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena jujur membawa kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Nah, anak sekalian dan saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, jadi pada hadis Rasulullah SAW tadi, kejujuran itu adalah akan memasukkan seseorang ke surga. Jadi enteng sekali bahwa kita dengan berlaku jujur itu akan masuk ke surga. Nah, kejujuran ini yang pertama itu harus jujur terhadap diri sendiri. Kita ingat jujur pada diri sendiri bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memegang amanah. Kita jujur pada diri sendiri. Tidak akan ada kita kalau kita tidak ada Allah. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, berarti harus ada teman-teman yang lainnya. Kita harus berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah, artinya bahwa kita ini tidak bisa hidup sombong, tidak bisa hidup ego, bahwa kita ini sudah merasa segala berkecukupan. Yang kaya, yang sawahnya luas, yang kebunnya luas, ini pasti memerlukan orang miskin, memerlukan orang yang mampu untuk kuli-kuli di tempat-tempat itu. Karena kekayaan sawah yang luas, kemudian kebun juga yang luas, tidak bisa kita mencangkul sendiri, tidak bisa memanen hasil panenan sendiri. Ya. Nah, ini juga pasti memerlukan hubungan dengan orang lain. Jangan dikira bahwa kita ini menjadi seorang pejabat, bahwa kita tidak memerlukan orang lain. Jangan, bahkan seorang pejabat juga memerlukan pelayanan-pelayanan yang lain. Ya mungkin kalau atasan mungkin memerlukan pelayan-pelayan dari bawahan. Dan yang pada intinya, kalaupun kita menjadi seorang pejabat, kita harus melayani rakyatnya. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Nah, jadi anggapan-anggapan yang salah mari kita pangkas sedikit-sedikit. Bahwa hidup ini bisa nyaman, hidup bisa tenang, yaitu dengan kejujuran. Ingat hadis Rasulullah SAW, ayatul munafiqus salasun, idza hadasa kadam, wa idza wada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Apabila dipercaya, dia khianat. Saudara sekalian yang saya banggakan, jadi kunci untuk keberhasilan, hindarilah ciri-ciri orang munafik yang telah disabdakan oleh Rasul tadi. Berkatalah dengan jujur, jangan ingkari janji, kemudian kalau dipercaya jangan dikhianati. Sementara yang ada pada diri kita, kalau terkadang kalau kita ini adalah berjanji, berkata, itu dusta. Sepele anak sekalian, sepele. Ketika kalian ini mau ke sekolah, di jalan ada yang, misalkan ada yang kecelakaan, ditanya sama teman, kenapa terlambat? Barusan ada yang kecelakaan, macet jalannya. Terus gimana keadaannya? Padahal kalian itu hanya melihat di mobil aja macet. Dia bicara, begini. Ininya begini, padahal itu di luar sepengetahuan. Apa salahnya kita jujur, saya ada di mobil. Jadi tidak melihat persis yang kecelakaan berapa orang, apa yang kenanya, padahal apa salahnya kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kita bicara dengan apa adanya. Nah, ini hal-hal yang sepele saja. Kemudian ciri-ciri orang munafik itu apabila dia berjanji ingkar. Nah, anak sekalian, yuk kita belajar yang kecil-kecil, janji-janji yang kecil yang sederhana.
salah satu contoh ketika kalian dengan teman punya janji-janji yang sepele padahal, tapi itu termasuk orang munafik. Ketika pulang sekolah kalian bersama-sama jalan, nanti saya ke rumah kamu ya. Iya, boleh. Nah, padahal itu janji tidak pakai insya Allah, ya, tidak pakai insya Allah. Padahal itu sederhana, tapi ternyata dia tidak datang. Yang mau didatangin nunggu lama sampai menunggu menit-menit berjam-jam, ternyata tidak nongol. Datang ke sekolah, tawados, tidak merasa dia pernah janji dan diingkari. Ya. Nah kemudian apabila dipercaya dia khianat, nah sedikit yang perlu kita cermati, ini jangan sampai kita hal-hal yang kecil-kecil, udahlah yang besar-besar mah, misalkan seorang pejabat kecil ketika dia dipercaya ternyata dia berkhianat, menyalahgunakan wewenangnya. Ini tingkatan-tingkatan kalian sebagai anak-anak sekolah. Ketika dipercaya yang oleh orang tua saja, kalian dipercaya dari rumah oleh orang tua, nih bekalnya, nih uangnya, ini seragamnya. Tugasnya apa? Silahkan belajar di rumah. Silakan untuk belajar di sekolah. Tapi ternyata kepercayaan dari orang tua itu dikhianati. Datang sekolah kalian bukan belajar, malah main-main. Malah kalian menyia-nyiakan amanah itu. Nah, ini sepele anakku sekalian. Sepele. Jadi tugas kalian, ingat, oleh orang tua kalian dikasih uang, dikasih bekal, kalian untuk apa? Itu adalah untuk belajar di sekolah, bukan untuk pamer kekayaan, bukan untuk main-main dengan teman, apalagi kalian tidak nyampe ke sekolah. Maka itu adalah amanah yang diberikan oleh orang tua kepada kalian, itu adalah dikhianatinya. Anak sekalian yang Bapak banggakan. Nah, kemudian amanah itu adalah kunci untuk ketenangan dalam hidup. Apa sebab? Ketika kalian dipercaya oleh orang tua untuk ke sekolah, untuk belajar di sekolah, ya. Nah, ketika kalian sampai ke sekolah, ketika ditanya oleh orang tua, belajar apa nak tadi? Ada tugas nak tadi? Kalau kalian ini benar sampai ke sekolah, kalian menjawabnya juga enak. Pelajaran PAI, materinya ini, tugasnya ini, kalian enak. Tapi bagaimana kalau kalian dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe, ketika ditanya oleh orang tua, nah pelajaran apa tadi, belajar apa tadi, apa tugasnya, kalian ketika ingin menyampaikan, kalian pasti ragu-ragu, ya, mau bohong, takut, ya, tidak berbohong juga takut, ya, mau menyampaikan ada tugasnya pelajaran ini, takutnya dicek ke teman-teman, yang akhirnya apa yang terjadi? Tidak akan tenang kalian dalam hidup, ya. Nah maka tugas kalian ini sekarang dari orang tua, ingat, belajar dan belajar, ya. Nah kemudian yang selanjutnya, hidup ini akan tenang apabila kita ini bisa hidup dengan istiqomah, ya. Istiqomah ini adalah tetap kepada pendiriannya, ya. Tetap pada pendirian kita. Nah, perilaku istiqomah ini sebagaimana pada Al-Qur'an, ya, surat Al-Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgau ilahu innahu bima ta'malun. Bapak ulangi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgau innahu bima ta'malun. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Nah anak sekalian, ingat bahwa kita ini dalam hidup beristiqomah ini adalah harus selalu kita yakin bahwa kita mampu. Jangan belum apa-apa kita sudah tengok kiri, tengok kanan, tanya teman, padahal kita sebenarnya mampu untuk melakukan. Ya, ingat, kemampuan diri sendiri ada pada diri sendiri, ya. Itu yakinkan pada diri sendiri bahwa kita mampu.
ya, bahwa kita sekali lagi mampu. Jadi jangan belum apa-apa kita sudah menyerah. Ya. Nah, kemudian kita tetap beristiqomah dan berkeyakinan tinggi kepada Allah bahwa kita ditugaskan oleh Allah itu adalah untuk ibadah. Jangan dikira ibadah itu adalah hanya sholat saja, tapi ingat kalian dari rumah ke sini ini tugas ibadah, dicatat. Asal kalian niat dari rumah untuk mencari ilmu, maka itu adalah tugas ibadah dari Allah. Kalian sedang melakukan ibadah dari Allah. Hanya niatnya di rumah, niat untuk melakukan tugas dari Allah, yaitu untuk mencari ilmu. Sejak kalian menginjakan kaki dari rumah, langsung sampai ke sekolah, sampai lagi ke rumah, itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Luar biasa anak sekalian. Maka dengan demikian kalian ini harus tetap menjalin melakukan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, tugas-tugas dari orang tua, tugas-tugas dari guru, agar kalian ini menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Ya. Nah, rupanya itu saja yang perlu Bapak sampaikan sebagai tugas dari Bapak untuk kalian. Silakan video ini oleh kalian dipahami, dianalisa, kemudian coba kalian catat tugas dari Bapak yang pertama, ya. Yang pertama atau nomor 1, coba kalian tuliskan ketika kalian pernah berbuat jujur kepada orang tua. Ya, salah satu contoh misalkan kalian pernah berbuat jujur apa kepada orang tua, tuliskan. Kemudian yang kedua, coba kalian tuliskan pernah tidak berbuat jujur kepada orang tua. Yang ketiga, coba kalian tuliskan pernah kalian berbuat jujur terhadap guru. Yang keempat, coba kalian tuliskan pernah kalian membuat ketidakjujuran terhadap guru. Kemudian yang kelima dan keenam, coba kalian tuliskan yang kelima berbuat jujur kepada teman, kemudian yang keenam berbuat tidak jujur terhadap teman. Selamat untuk menyaksikan, selamat untuk bekerja. Jawaban silakan kalian di-share ke WA Bapak Japri ya untuk dinilai oleh Bapak, nanti hasilnya disampaikan lagi kepada kalian. Mudah-mudahan pembelajaran ini ada manfaatnya, terlebih buat Bapak, juga buat kita semua, buat kalian dan juga yang menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.